pengalaman global. Jenis penugasan ini bisa berbeda tingkat kesulitannya, peluangnya, dan durasi waktunya. Saat ini semakin banyak orang yang memilih self-initiated assignment. Mereka pergi untuk mencari karir yang lebih baik atau kehidupan yang lebih memuaskan. Kelompok ini sangat beragam. Ada yang melakukan pekerjaan sederhana di berbagai negara lainnya untuk pengalaman, dan juga yang merupakan profesional berpendidikan tinggi yang ingin peluang lebih besar. Mereka kemudian bekerja di berbagai perusahaan di negara tujuan dan membawa manfaat sekaligus tantangan bagi perusahaan tersebut. Secara umum, penugasan yang dilakukan atas inisiatif sendiri sangat bervariasi karena setiap orang punya alasan yang berbeda. Penugasan yang dilakukan perusahaan juga bervariasi, tetapi tetap memiliki tujuan dan pola yang lebih jelas. Walaupun pembahasan utama fokus pada penugasan yang dilakukan perusahaan, banyak tantangan yang terjadi yang dirasakan oleh pekerja yang pergi lewat jalur inisiatif sendiri. Terus selanjutnya ada long and short term global assignment. Perusahaan sering mengirim karyawan ke luar negeri untuk mengembangkan bisnis, berbagai pengetahuan, dan membentuk manajer global. Ada dua jenis penugasan utama. Yang pertama itu adalah long term dan short term. Yang pertama itu long term assignment, membuat karyawan tinggal lama di negara lain. Mereka harus memahami budaya dan cara kerja negara tersebut. Model ini dipilih ketika perusahaan butuh perwakilan kantor pusat atau ingin mengembangkan kemampuan manajer. Tantangan besarnya terutama bagi karyawan yang punya keluarga karena harus pindah total dan butuh waktu adaptasi. Banyak orang menolak karena alasan keluarga. Terus yang kedua itu short term assignment. Durasi lebih singkat dan fokus pada tugas tertentu. Karyawan jika perlu pindah bersama keluarga sehingga lebih mudah dilakukan. Penugasan ini semakin populer karena lebih hemat biaya dan tenaga lokal sudah lebih kompeten. Namun karyawan harus langsung bekerja cepat di lingkungan asing, dan karena pergi sendirian mereka lebih rentan stres dan kelelahan. Selanjutnya di sini ada challenge living and work global. Bekerja di luar negeri itu pastinya ada banyak tantangan. Di sini tuh ada 3 tantangan yang berbeda. Nah, yang pertama itu ada personal consideration, family consideration, dan career consideration. Yang pertama itu ada personal consideration. Perusahaan itu sukses dalam menugaskan karyawan luar negeri, tapi itu harus ada diperhatikan. Ada beberapa faktor yang diperhatikan. Yang pertama itu untuk memilih kandidat, yang pertama itu ada motivasi. Perlu dipastikan bahwa calon manajer itu tuh benar-benar ingin bekerja di luar negeri. Apa dia ada motivasinya atau tidak untuk bekerja di luar negeri. Yang selanjutnya itu ada kesehatan fisik dan emosional. Tentunya kesehatan fisik itu sangat penting, karena itu tuh manajer harus berada dalam kondisi fisik mental yang kuat. Selanjutnya itu ada kematangan dan kemampuan berhubungan dengan orang lain. Jadi itu kandidat harus mampu bekerja mandiri, menghadapi masalah dengan bijak, dan bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Selanjutnya itu ada kemampuan berbahasa, untuk menguasai bahasa yang akan dituju di luar. Secara keseluruhan, keberhasilan penugasan luar negeri bergantung pada kesiapan pribadi, profesional, dan budaya dari kandidat yang dipilih. Selanjutnya di sini ada family consideration, pertimbangan keluarga, setidaknya sama pentingnya dengan pertimbangan pribadi saat memutuskan apakah akan menerima penugasan global. Dan di sini tuh ada berbagai macam tantangannya. Yang pertama itu ada tantangan bagi manajer. Long termnya itu beberapa perusahaan memilih manajer yang punya pengalaman luar negeri untuk promosi. Selanjutnya manajer bisa kehilangan koneksi dan teman baik di kantor maupun di lingkungan baru. Yang short termnya itu manajer mengalami stres tinggi karena dia itu tekanan pekerjaan di 2 tempat, negara asalnya dan negara tujuannya. Dukungan sosial minim karena berada jauh dari keluarga. Kalau dari pasangannya itu, long termnya itu tantangan karir, ganda bisa semakin berat karena pasangan itu mungkin harus meninggalkan pekerjaannya. Selanjutnya itu pasangan bisa kehilangan kontak dengan keluarga besar, teman, dan komunitas pendukung karena dia jauh. Selanjutnya yang short termnya itu kondisi membuat pasangan mengalami stres karena harus memikul tugasnya itu sendiri. Selanjutnya tantangan bagi anak itu, anak punya banyak kesempatan belajar budaya baru, dapat teman baru, bahasa baru.
Selanjutnya itu yang short term itu tidak ada perubahan besar di lingkungan mereka sehingga stres lebih sedikit. Nah, di sini itu ada career consideration. Penugasan global baik jangka panjang maupun jangka pendek memiliki dampak penting pada karir. Pada penugasan jangka panjang yang beresiko itu terlupakan oleh kata asal karena hilangnya koneksi, meskipun mereka bisa mendapatkan pengalaman dan keterampilan. Sementara itu penugasan jangka pendek itu dapat merubah beban karena manajer tetap harus menangani pekerjaan dari kantor asal. Nah, di sini itu ada beberapa tantangan dan keuntungan bagi career consideration. Yang long term itu di tantangannya itu ada sulit menjaga hubungan dengan kantor pusat, tidak mengikuti perubahan di home office. Nah, keuntungannya itu ada pengalaman internasional yang kuat, waktu lebih panjang untuk beradaptasi dengan budaya lokal. Nah, pada penugasan jangka panjang ini tuh tantangan utamanya itu adalah hubungan dengan kantor pusat yang makin renggang namun keuntungan besarnya adalah pengalaman internasional yang mendalam dan waktu adaptasi yang lebih baik. Nah, yang penugasan jangka pendeknya itu tuh tantangannya harus menjalankan pekerjaan kantor pusat sekaligus, jadi itu ada beban karena banyak. Waktu adaptasinya itu juga singkat dan tekanan tinggi dan resikonya stres. Keuntungannya itu ada mendapat pengalaman internasional karena itu dia belajar banyak dari budaya luar dan bisa membangun jaringan dan wawasan dari banyak negara. Finding your way, coping with culture shock. Tinggal di negara asing membuat seorang berada di antara dua budaya asalnya dan budaya yang ia tuju, yang memiliki nilai serta cara berpikir yang berbeda. Perilaku yang membuat kesuksesan di negara asal belum tentu berhasil di negara lain, sehingga adanya gesekan antar budaya karena budayanya berbeda. Oleh karena itu ada dua proses di mana untuk beradaptasi. Yang pertama itu ada penyesuaian psikologis dan penyesuaian sosial budaya. Yang psikologis itu bagaimana seorang itu merasa puas dan nyaman untuk tinggal di tempat yang akan ditujunya itu. Yang selanjutnya itu ada sosial budaya, bagaimana dia kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi berperilaku sesuai budaya yang dia tuju itu. Nah, selanjutnya itu ada psychological adjustment. Penyesuaian psikologis itu tantangan umum bagi siapapun yang tinggal di negara baru. Lingkungan asing membuat seseorang harus menghadapi tekanan yang bakal membuat mereka stres karena informasinya yang berlebihan, kesulitan memahami situasi dan kebutuhan mempelajari cara baru. Hal sederhana itu tuh seperti tidak menemukan makanan favorit atau kesulitan menggunakan telepon dan transportasi dapat membuat orang merasa bingung dan kehilangan kendali. Nah, di sini ada tahapan untuk psikologis adaptasi. Proses penyesuaian psikologis saat berada di budaya baru sangat personal dan berbeda pada setiap orang. Perbedaan ini itu mengaruhi oleh karakter individu, budaya baru dan serta situasi yang dihadapi. Meski begitu, memahami tahapan umum adaptasi sangat membantu seorang mengenali. Nah, di situ ada salah satu model adaptasi yang paling dikenal menjelaskan tahapan proses secara sistematis. Nah, di sini ada 4 tahapan. Yang pertama itu ada honeymoon atau bulan madu. Nah, saat pertama kali tiba itu mereka itu mungkin mengalami banyak kegembiraan karena semuanya akan terasa indah dan ketertarikan pada hal-hal baru membuat kesulitan dan perbedaan yang dihadapi kelompok relatif kecil. Nah, tahapan selanjutnya itu ada kekhawatiran, kekecewaan, di mana tuh tahapan bulan madu itu setelah selesai, jadi mereka langsung merasakan ketidaknyamanan karena mereka ada di negara baru, negara orang, karena tidak ada makanan yang mereka sukai atau dan lain-lain. Yang selanjutnya itu ada adaptasi awal. Setelah tahapan selanjutnya itu mereka langsung berpikir untuk beradaptasi. Bagaimana sih situasi yang ada di negara ini atau di negara baru yang dia tempati. Yang selanjutnya itu ada adaptasi dan bikulturisme. Akhirnya para ekspatriat itu mulai mendapatkan kepercayaan dirinya karena mereka itu udah adaptasi dengan lingkungan baru. Nah, selanjutnya itu ada coping with culture shock. Kejutan budaya tak bisa sepenuhnya dihindari, tetapi dapat diminimalkan dan melalui persiapan yang matang, yaitu dengan memahami lingkungan lokal.
Nah, di sini itu ada beberapa saran untuk mempersiapkan penugasan global dengan lebih baik. Yang pertama itu pelajari lingkungan setempat. Jadi itu kita melihat di mana sih lingkungan yang kita tuju, apakah budayanya bagaimana gitu. Selanjutnya itu ada pelajari bahasa lokal. Nah, kita karena contohnya kalau kita pergi ke Belanda, jadi itu kita harus bagaimana sih kita harus belajar bahasa Belanda biar lebih nyaman berkomunikasi dengan orang lokal. Nah, selanjutnya itu ada kenali diri sendiri. Untuk melihat kita itu cocok nggak sih di sini. Kalau kita kurang cocok, mungkin kita bisa mencocokkan dengan negara itu. Selanjutnya itu ada jelajahi lingkungan sekitar. Nah, kita itu harus melihat bagaimana di kondisi di negara yang kita tuju. Kalau kita mau ke sini tuh lewat mana, kalau kita mau makanan yang enak tuh di mana gitu. Jadi kita nggak bingung. Selanjutnya itu ada gunakan penerjemah budaya. Kalau kita masih belum menguasai budaya tersebut, kita bisa menyewa atau membayar orang untuk menerjemahkan budaya itu untuk kita. Selanjutnya itu ada ingatlah alasan Anda di sana. Kita tuh ke situ untuk apa gitu? Kita kan kerja misalkan, jadi ya kita harus fokus untuk pekerjaan tersebut. Selanjutnya di sini ada finding your place exploration strategi. Jadi di sini ada 3 strategi eksplorasi dalam budaya lokal. Yang pertama di sini ada exploration. Jadi strategi ketika individu atau si manajer itu mempertahankan budaya asal dan menolak mengadopsi budaya lokal. Jadi mereka itu meminimalkan interaksi dengan masyarakat setempat, tidak belajar bahasa lokal dan hidup seperti di negara asal. Terus ini yang kedua itu ada assimilation. Jadi asimilasi terjadi ketika si individu melepaskan budaya asal dan sepenuhnya mengikuti budaya lokal. Mereka itu mengadopsi kebiasaan, nilai dan asumsi masyarakat setempat. Yang ketiga itu di sini ada integration. Jadi strategi ketika si individunya itu berupaya menggabungkan budaya asal dengan budaya lokal. Mereka itu mempertahankan aspek penting dari budaya asal sambil tetap membangun hubungan yang baik di lingkungan yang baru. Selanjutnya di sini ada influence on acculturation sukses. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan akulturasi. Di sini yang pertama itu ada cultural knowledge. Jadi di sini itu kayak memahami norma aturan dan harapan. Terus yang kedua di sini ada cultural distinct. Jadi di sini itu kayak kesamaan antara budaya asal dan budaya lokal. Yang ketiga itu ada intergroup attitude. Jadi sikap positif budaya lokal. Terus yang keempat itu ada multicultural kompetensi. Jadi bekerja secara sukses lintas budaya. Terus yang terakhir ada individual roles. Jadi tugas, tanggung jawab pekerjaan dan akses ke masyarakat setempat. Oke, stop dulu. Nah, tadi sudah disampaikan oleh kelompok mengenai global assessment. Global assessment ini maksudnya adalah ketika perusahaan multinasional atau perusahaan internasional dia membuka perusahaannya di beberapa negara, sehingga adanya perusahaan-perusahaan cabang di Asia atau di Afrika, sehingga membutuhkan tenaga kerja yang ahli, terampil, cekatan, dan memiliki kompetensi. Untuk itulah maka perusahaan-perusahaan cabang harus bisa bagaimana menyeimbangkan kinerja yang ada di perusahaan pusat dalam hal pencapaian tujuan dan sasaran. Untuk itulah maka diperlukan tenaga kerja asing atau ekspatriat yang tujuannya nanti untuk menciptakan kinerja, performa, produktivitas, dan pencapaian tujuan dan sasaran. Nah, untuk itulah maka perusahaan multinasional seperti perusahaan pusat yang disilahkan headquarters harus bagaimana merancang penugasan untuk tenaga kerja ekspatriat. Nah, penugasan tenaga kerja untuk ekspatriat ini nanti ditempatkan di beberapa negara. Disilakan ada yang PCN, Parent Country National, yaitu perusahaan cabang yang ada di negara Asia. Seperti contohnya BMW, pusatnya kan di Jerman, membuka perusahaan cabang di
Thailand, Laos, Kamboja, Jepang misalnya, dan beberapa negara yang lain di Asia, maka perusahaan cabang itu dinamakan parent country national. Lalu kalau membuka perusahaan cabang di negara Afrika, katakanlah ada di Afrika Selatan, Afrika Utara, nah maka ini dinamakan TCN, TCN, Third Country National. Nah, perusahaan cabang ini pasti berupaya bagaimana kinerjanya baik, performanya baik, produktivitasnya baik, pencapaian tujuannya baik. Nah, untuk itu diperlukan adanya tenaga kerja asing atau ekspatriat. Nah, untuk menempatkan ekspatriat berarti kita menggunakan metode penempatannya. Ada yang disebutkan etnosentris. Ada yang tahu etnosentris? Nah, menempatkan tenaga kerja asing yang ditentukan langsung oleh perusahaan pusatnya. Misalnya BMW, perusahaan pusatnya di Jerman. Nanti BMW di Jerman menentukan apa kriterianya, apa rekrutmennya, apa seleksinya, bagaimana proses penempatannya, semua sudah diatur oleh perusahaan pusat yang ada di Jerman sebagai perusahaan BMW. Nanti perusahaan Jerman yang menjalankan penempatan tenaga kerja asing untuk parent country nasional atau third country nasional. Yang kedua, polisentris. Ada yang tahu polisentris? Yang kedua, polisentris, yaitu penempatan tenaga kerja asing berdasarkan dari perusahaan-perusahaan cabang. Misalnya Toyota memberikan kewenangan dan pendelegasian untuk Toyota di Indonesia dalam menentukan manajer sebagai pimpinan di perusahaan Toyota yang ada di Indonesia. Nantinya Toyota pusat yang ada di Jepang memberikan kewenangan. Silakan Anda pilih siapa yang menjadi pimpinan untuk perusahaan Toyota di Indonesia. Hasil keputusannya tolong diberitahukan dikirim laporan beritanya untuk Toyota yang ada di pusat headquarters di Jepang. Nah, ini contohnya polisentris. Nah, ada region sentris. Ada yang tahu region sentris penempatan tenaga kerja asing berdasarkan pertimbangan metode region sentris. Apa nih region sentris? Dari kata regional. Oke, berdasarkan dari nilai wilayah. Contoh, Honda sedang melakukan pergantian pimpinan untuk perusahaan cabang third country-nya yang ada di China. Maka diberikan pengumuman setiap perusahaan cabang yang ada di Asia wajib memberikan 3 wakilnya di Asia. Seperti contoh di Indonesia siapa, di Vietnam Toyota siapa calonnya, lalu di Kamboja siapa, di Thailand siapa calonnya. Nah, di kawasan Asia akan diambil. Nanti Toyota yang ada di pusat headquarters di Jepang akan memilih mana dari calon-calon yang telah diajukan untuk dipilih menjadi misalnya pimpinan direktur untuk cabang yang ada di China dengan berdasarkan faktor wilayah. Ada yang ketiga, global sentris. Nah, ada yang tahu global sentris? Dari kata global, umum, berarti apa? Global umum berarti semua perusahaan-perusahaan cabang mau di creative country maupun third country diberikan kebebasan untuk menunjuk siapa calon-calonnya untuk nantinya dipilih oleh headquarters perusahaan pusat untuk menjadi pimpinan di perusahaan-perusahaan cabang. Nah, dipilih siapa saja bebas, boleh wakil dari pusatnya, boleh wakil dari Asia, boleh wakil cabang di Afrika. Nah, diberikan kebebasan. Masing-masing perusahaan cabang misalnya harus mewakili 4 orang, siapa saja 4 orang.
dari setiap perusahaan cabang, baik yang ada di parent country nasional atau third country nasional. Nah, dalam hal ini, ketika menempatkan tenaga kerja, pasti ada dasar pertimbangannya. Pertama, dasar pertimbangan dari diri sendiri atau tadi istilahkan self interest. Nah, kalau dasar diri sendiri apa? Pekerja mengajukan, misalnya membaca pengumuman bahwa ada perusahaan membutuhkan beberapa tenaga kerja asing yang ditempatkan misalnya di Vietnam, maka saya bisa mengajukan diri kepada pimpinan atau manajer, Pak, saya ingin menjadi salah satu calon kandidat untuk bisa ditempatkan di Vietnam. Nanti, akan dilihat berdasarkan kriteria, seleksinya bagaimana, lalu pertimbangan-pertimbangan hal yang lain. Nah, atau berdasarkan faktor employee, yaitu apa? Perusahaan yang berinisiatif untuk menunjuk, siapa saja calon-calon ekspatriat atau tenaga kerja asing yang akan ditempatkan untuk ditempatkan di perusahaan Asia, parent country, ataupun di perusahaan cabang di Afrika atau third country. Nah, tentu untuk menempatkan tenaga kerja asing tidak seperti membalikan telapak tangan, ada prosesnya. Nah, bagaimana proses untuk menempatkan tenaga kerja asing? Pertama, butuh persiapan dan perencanaan. Seperti apa? Menentukan tujuan. Apa sih tujuan menempatkan tenaga kerja asing? Apa sasarannya? Bagaimana melakukan upaya proses pemilihan atau rekrutmennya? Bagaimana menentukan seleksinya? Tes-tesnya apa saja yang diberikan? Pengukurannya seperti apa? Jangan lupa mempersiapkan pelatihan. Nah, pelatihan apa yang perlu diberikan, seperti pelatihan budaya, pelatihan teknis, pelatihan terhadap manajemen, dan lain sebagainya. Nah, lalu apa lagi? Namanya tenaga kerja asing perlu dipersiapkan apa? Dokumentasinya. Jangan sampai nanti ditempatkan dibilang, wah, orang ilegal, tangkap. Nah, jangan sampai terluka-luka di negara lain, dianggap warga ilegal, teroris. Nah, maka dipersiapkan dokumentasinya seperti dokumentasi keberangkatan, paspor, visa. Nah, lalu surat rekomendasi dari headquarters perusahaan-perusahaan agar nantinya mendapatkan rekomendasi untuk ditempatkan di perusahaan cabang, agar nanti bekerja sebagai tenaga kerja asing atau ekspatriat. Lalu apalagi persiapkan, jangan lupa namanya kerja di negara lain, bagaimana jenjang karirnya kalau ditempatkan untuk jangka waktu yang panjang. Lalu persiapkan juga namanya tenaga kerja asing, perusahaan sudah mengeluarkan biaya, maka diukur tingkat keberhasilannya, berarti harus dinilai kinerjanya. Persiapkan penilaian kinerja. Lalu setelah masa kerjanya sudah habis di negara lain atau di perusahaan-perusahaan cabang, baik itu di parent country nasional atau third country, berarti apa? Harus ada evaluasi. Nah, jangan sampai nggak ada evaluasi keberhasilan tenaga kerja asing seberapa besar nih membawa dampak kepada perusahaan cabang, baik peningkatan kinerja, produktivitas, performa, inovasi, tujuan, pencapaian tujuan, sasaran, dan lain sebagainya. Setelah itu apa? Masa kerja sudah habis, jangan lupa, jangan kayak jamu tahu, datang ulang sendiri. Nah,
visanya untuk pemulangan, transportasinya, tiket, jangan kayak rangkul, dibiarin aja. Nah, harus dipersiapkan pemulangannya bagaimana. Nah, nantinya penempatan tenaga kerja asing itu untuk tujuan jangka panjang, bro. Ada tujuan jangka pendek, short. Nah, apa perbedaannya? Ya. Betul, paling sedikit 5 tahun, betul. Oke, biasanya untuk jangka waktu panjang dipersiapkan untuk 5 tahun. Nah, karena 5 tahun apa? Berarti diperlukan nih kemampuan untuk beradaptasi dengan perbedaan budaya. Namanya bekerja di negara lain, terjadi perbedaan tuh. Cara kerja, perilaku, mindset, persepsi. Nah, ini harus dipersiapkan supaya tenaga kerja asing itu bisa beradaptasi dengan nilai budaya yang berbeda ketika ditempatkan di perusahaan-perusahaan cabang. Untuk apa? Meminimalisir atau mengurangi terjadinya benturan budaya. Nah, oleh sebab itu diperlukan kalau untuk jangka panjang ini apa? Ada pelatihan budaya, pelatihan bahasa, nah, pelatihan mengenai manajemen, dan pelatihan mengenai nilai teknis terhadap pekerjaan yang harus diselesaikan. Nah, kalau short biasanya tadi untuk jangka waktu yang pendek, penyelesaian pekerjaannya yang sifatnya lebih khusus spesifik. Apa tujuan-tujuan teknis ketika tenaga kerja asing itu ditempatkan? Nah, seperti yang tadi dikatakan, biasanya 1 sampai dengan 12 bulan. Nah, oleh sebab itu, namanya kita menempatkan tenaga kerja asing juga harus melihat nih bagaimana nilai kompensasinya. Nah, seperti contohnya misalnya Sultan, tenaga kerja ekspatriat dari Afrika, nggak mungkin mau ke Indonesia kalau digaji rendah. Sultan saya tempatkan ke Indonesia, UMR, kayak bener aja Pak, jauh Pak dari Afrika ke Indonesia, UMR. Nah, pasti menginginkan kesejahteraan yang lebih baik. Oleh sebab itu perlu dirancang pemberian kompensasi. Seperti apa? Allowance. Nah, allowance itu apa? Ada tahu allowance dalam tenaga kerja asing harus memikirkan allowance. Oh iya, harus memikirkan bagaimana kesejahteraan. Seperti tenaga kerja asing, gak mungkin suruh tinggal di MPH. Nah, tenaga kerja asing perlu apartemen. Lalu apa lagi? Kalau pasangan perlu biaya hidup untuk pasangan. Misalnya kalau ada anak, istri, tunjangan anak istri bagaimana? Lalu apa lagi? Namanya tenaga kerja asing, berarti apa? Ada tunjangan insentifnya, tunjangan jabatannya, nah, tunjangan kehormatan karir, nah, dan lain sebagainya. Lalu apa lagi allowance yang diperlukan untuk tenaga kerja asing? Ya, dia transport, bagaimana transportnya, akomodasinya, nah, dan lain sebagainya. Nah, sehingga dalam pemberian kompensasi bisa dengan pendekatan neraca penyesuaian. Ada yang tahu neraca penyesuaian atau neraca keseimbangan untuk memutuskan berapa sih besarnya pemberian kompensasi yang layak? Misalnya seperti gaji yang diberikan untuk tenaga kerja asing atau ekspatriat. Allowance itu apa? Melihat dari biaya hidup, bagaimana biaya hidup ekspatriat di negara asalnya. Seperti ini Sultan dari Afrika, gimana biaya hidup di Afrika? Nah, saya harus lihat biaya hidupnya. Apakah dia masih single
ataukah sudah double atau berkeluarga. Nah, biaya hidupnya bagaimana di sana? Dengan melihat nilai mata uang di negara sana yang berlaku, bagaimana nilai kursnya. Ketika nilai kursnya ditempatkan di Indonesia, bagaimana kekuatan nilai kurs terhadap nilai tukar di Indonesia dilihat, dipertimbangkan, sehingga nanti diputuskan berapa besarnya biaya hidup yang ideal. Nah, atau allowance-nya. Nah, lalu apa lagi harus diperhatikan dalam tenaga kerja asing? Faktor keamanan. Nah, jangan lupa, namanya tenaga kerja asing kadang sebagai bentuk incaran bagi kejahatan. Seperti apa? Oh, apalagi dilihat orang Eropa, Amerika, bule, pasti dinilai banyak duit. Nah, sehingga menjadi sasaran, anaknya diculik, istrinya diculik, sebagai apa? Perebusan. Nah, anak orang bule pasti banyak duitnya datang ke Indonesia. Nah, terkadang faktor keamanan perlu dipikirkan bagaimana untuk tenaga kerja asing dalam faktor pertimbangan nilai keamanan. Karena ada beberapa negara tenaga kerja asing itu dinilai sebagai orang istimewa, banyak nilai mata uangnya lebih kuat. Nah, sebagai incaran untuk bentuk terorisme seperti adanya kejahatan terusan dan lain sebagainya. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Nah, untuk pemilih tenaga kerja asing, selain daripada ketentuan yang diperhatikan oleh perusahaan, juga harus pertimbangkan dari faktor yang lain. Ya, seperti motif. Ada yang tahu motif? Apa tuh? Tenaga kerja asing bisa dilihat yang ketiga ditempatkan dengan mempertimbangkan motif. Apa nih motif? Oke, melihat dari tujuan. Apa tujuannya ketika ditempatkan di negara lain? Apa yang menjadi tujuan, motivasi, keinginan, harapan? Nah, yang kedua, dilihat dari nilai diri. Apa nih nilai diri? Keahlian. Oke, dari keahlian, kemampuan, keterampilan, bagaimana nilai mental. Ya. Mentalnya bagaimana nih ketika ditempatkan di negara lain mentalnya. Nah, ketika terjadi hal yang tidak menyenangkan seperti benturan budaya, konflik, kekuatan mentalnya dalam menghadapi hal tersebut bagaimana? Nah, lalu apa lagi mempertimbangkan selain mental, bagaimana kemampuan dalam mengatur emosi? Betul. Seperti apa ketika terjadi hal yang tidak menyenangkan, tenaga kerja asing dilecehkan, dihina, seperti misalnya contoh orang Arab datang ke Indonesia, oh, wanabut, jangan tulis, nah, gitu. Nah, bagaimana menghadapi hal tersebut, tekanan? Nah, faktor emosi terhadap hinaan. Nah, lalu apa lagi? Ya. Bagaimana kemampuan, keterampilan, dan tantangan untuk bisa beradaptasi, fleksibel terhadap perbedaan budaya, cara kerja, persepsi, mindset, dan lain sebagainya. Lalu pertimbangan dari faktor family, seperti apa nih family? Nah, bagi tenaga kerja ekspatriat yang sudah berkeluarga, berpasangan, bagaimana nih? Melihat dari faktor family. Misalnya ekspatriatnya sudah berpasangan, berkeluarga, punya istri, punya anak, misalnya contoh. Nah, apa yang dilihat, dipertimbangkan ketika ditempatkan? Ya, bagaimana dukungan terhadap istri dan anaknya. Nah, dia harus memikirkan kalau ikut bagaimana ya tempat tinggalnya, bagaimana pendidikannya, bagaimana lingkungan masyarakat di sekitarnya. Nah, ini melihat dari dukungan faktor keluarga.
adaptasi budaya. Jangan lupa ketika tenaga kerja ditempatkan, pertama kali mengalami proses honeymoon. Apa sih honeymoon? Oke, bulan madu. Masa-masa indah, seperti misalnya orang baru nikah, pasti masa yang indah. Seperti contoh, dia pun Bima Sakti namanya asli tetap aja bilang, bagaimana yang masakannya enak. Nah, coba nambah lagi orang yang miras, asli tetap enak. Nah, masa-masa indah. Nah, ketika ada kekurangan kelemahan atau hal-hal yang tidak disukai dari pasangan, sifat dan karakter masih dimaklumi. Nah, lalu masuk dalam tahapan kedua, yaitu dissolution, kekecewaan. Nah, artinya apa? Namanya sudah ditempatkan, sudah lama, misalnya 1 tahun 2 tahun, mulai terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan, benturan budaya. Misalnya orang Timur Tengah dilecehkan oleh warga negara lokalnya, warna free, misalnya. Nah, bagaimana menghadapi hal tersebut ketika misalnya dilecehkan, dihina oleh warga negara lokalnya? Bagaimana menghadapi hal tersebut? Nah, timbul hal-hal yang tidak menyenangkan, konflik. Bagaimana mengatasinya? Setelah itu, kalau ini bisa dilewati, masuk ke adaptation. Yaitu apa? Mulai bisa beradaptasi dengan berbagai permasalahan, konflik, benturan budaya. Dia sudah bisa menemukan upaya, cara, strategi. Nah, untuk bisa merumuskan bagaimana upaya untuk mengatasi benturan budaya. Nah, kalau ini sudah dilewati, masuk ke dalam adaptation and biculturalism. Yaitu apa? Timbul apa? Kemampuan, keahlian, lalu sikap dalam hal mengatasi terjadinya benturan budaya. Sehingga apa? Sehingga tidak mempengaruhi bagaimana inovasi, kreativitas, kinerja, produktivitas, dan pencapaian tujuan. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan kira-kira, silakan. Nah, kalau tidak, bagaimana kalau kita menghadapi culture shock, benturan budaya? Misalnya datang orang Korea, namanya warga negara, kan tidak semua warga negara sesuai harapan. Ada tertentu warga negara lokal yang meninggalkan tentang orang Korea, sipit, putih, jadi apa yang kau datang ke negara saya, opa. Nah, ketika ada orang menyebalkan seperti itu, bagaimana? Nah, menghadapi. Nah, ini dia, pelajari lingkungan setempat. Artinya, cari informasi mengenai budaya setempat, perilaku, kebiasaan, persepsi, dan lain sebagainya. Lalu apalagi supaya bisa diterima, pelajari budaya-budaya lokal mereka seperti bahasa, kebiasaan, adat istiadat, dan lain sebagainya. Nah, contohnya apa? Contohnya ada tuh, kalau kalian pernah lihat tayangan YouTube dengan channel Londo Jowo. Bule Jawa yang sudah lama di Jogja, sudah 10 tahun, bahasa Jawanya lancar. Pernah nonton di YouTube? Orang Jawa, orang Inggris, tapi bahasa Jawanya lancar. Nah, dia punya channel tersendiri, Londo Jowo namanya. Londo kan Belanda Jawa. Nah, ini contoh kemampuan beradaptasi. Lalu apa lagi? Jelajahi lingkungan sekitar. Yaitu pelajari tentang kebiasaan, adat istiadat, budaya, norma, dan etika dari lingkungan setempat.
Misalnya contoh, ekspatriat ditempatkan di Yogyakarta. Nah, pelajari kebiasaan Yogyakarta seperti apa? Cara bekerja, berkomunikasi, berkoordinasi, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima apa? Gunakan penerjemah budaya. Artinya apa? Artinya kita bisa belajar dari rekan kerja. Nah, tapi rekan kerjanya harus benar. Nah, supaya bisa mempelajari nilai budaya lokal setempat dengan baik. Nah, pernah teman saya nih pergi ke Yogyakarta, dia punya teman sahabat, diminta tolong ajarin dong aku bahasa Jawa, diajarin. Kalau ketemu orang bilang halo asu, dia namanya ya asu apa? Asu itu artinya selamat pagi, bener tuh? Iya, akhirnya dia ngomong kalau ketemu orang halo asu. Tapi suatu saat dia kesel, mentafon, dia kata pusing di kantor, dan saya sopan dengan asu. Akhirnya teman sebelah memberitahu asu itu artinya anjing. Wah, dia ngamuk. Teman sahabat saya bohongin saya, bilang asu katanya selamat pagi. Ternyata anjing, saya dilampar, lantas saya digampar katanya. Nah, sama orang lain. Nah, jadi hati-hati. Nah, dalam hal penerjemahan. Nah, kita harus punya rekan yang baik untuk memberikan pemahaman terhadap budaya. Jangan mau ditipu. Kayak tadi itu teman saya dibilang asu selamat pagi, padahal ternyata artinya anjing. Nah, ketika ada ketemu orang di luar asu, nggak tahu emosinya, gampang marah, ternyata langsung juga pakai kaget. Nah, cerita, kok saya digambar ya, padahal bilang asu. Nah, asu itu anjing. Oh, setelah tahu dia marah sama sahabatnya. Nah, ini dia. Nah, lalu apa lagi? Ingatlah alasan Anda di sana. Artinya adalah ketika kita bekerja sebagai ekspatriat, jangan melupakan apa yang menjadi tujuan, motivasi, sehingga ini menyebabkan untuk sebagai kekuatan dalam bekerja ketika menghadapi benturan budaya. Nah, terkadang kita juga harus perhatikan dalam penempatan tenaga kerja, walaupun sudah dibuat tujuan, sasaran, prosesnya sudah diperhatikan, terkadang masih juga bisa menghadapi kegagalan. Nah, kira-kira apa nih kegagalan tenaga kerja asing ketika ditempatkan di PCN atau PCN? Apa nih Pak penyebab kegagalannya? Oke, ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan menemukan suatu cara, upaya, pendekatan, rumuskan, nah sehingga akan mempengaruhi terhadap keberhasilan. Ketika tidak menemukan cara tersebut, maka bisa menyebabkan kegagalan, yaitu apa? Konflik yang terjadi sehingga menurunnya mental atau emosi seseorang. Nah, sehingga tidak bisa bekerja dengan perbedaan nilai budaya. Nah, apalagi kegagalannya? Ketidakmampuan beradaptasi. Apalagi nih kegagalan tenaga kerja asing ketika ditempatkan ternyata nggak bisa bekerja secara maksimal dalam mewujudkan kinerja dan performa serta produktivitasnya. Apalagi oke, ketidakmampuan untuk berkomunikasi terhadap perbedaan bahasa. Nah, apalagi ya? Oke, seperti permasalahan kesehatan. Misalnya ada penyakit yang berbahaya yang bisa menular. Nah, sehingga terjadi kegagalan
makan, masalah kesehatan. Lalu apa lagi? Ya, sama berarti tidak mampu beradaptasi budaya. Apalagi? Jangan lupa kesehatan ya. Nah, bagaimana kesehatan mentalnya? Seperti contohnya pengendalian emosi dalam menghadapi perbedaan tenaga kerja lokal, seperti cara kerja, sikap, perilaku, mindset, pola pikir atau persepsi dan lain sebagainya. Nah, lalu apa lagi? Tidak ada dukungan dari keluarga atau pasangan. Nah, seperti apa contohnya? Seperti misalnya contohnya apa? Suatu saat misalnya Sultan udah lulus kuliah, pengen bekerja ekspatriat sebagai pelaut. Nah, tiba-tiba karena Sultan sudah menikah, nah, sama istrinya saya nggak setuju kamu menjadi pelaut yang bekerja 8 bulan sekali, baru ke darat istirahat 3 atau 4 bulan. Nah, saya takut nih kamu kerja di darat aja kamu mata keranjang, apalagi di laut. Nah, akhirnya sebagai istrinya saya nggak mau kamu kerja di laut. Nah, udah kerja di darat aja, macam-macam. Nah, ini tidak mendapat dukungan, keterlibatan, peran serta, support dari pasangan. Nah, ada pertanyaan? Silakan. Nah, strateginya bagaimana nih strategi untuk tenaga kerja asing? Strateginya untuk tenaga kerja asing supaya bisa beradaptasi. Nah, jangan lupa pertama pelajari betul, amati, cari informasi, dapatkan informasi tersebut berdasarkan sekunder, primer. Nah, lalu lakukan subversion, yaitu pemisahan. Mana nih budaya organisasi yang berapa, budaya dari negara-negara setempat yang baik adopsi, yang tidak baik difilter, diubah. Nah, habis pemisahan apa nih? Jangan lupa akulturasi. Akulturasi. Apa nih akulturasi? Ada yang tahu akulturasi? Mempelajari budaya, Pak. Iya, semua. Kekuatan ini betul. Nah, akulturasi. Jangan lupa perpaduan dari nilai budaya keduanya menciptakan bentuk budaya yang baru tanpa menghilangkan bentuk budaya aslinya. Nah, contoh apa nih contohnya akulturasi? Di Indonesia ini terjadi akulturasi seperti orang meninggal. Di Indonesia ada peringatan 3 hari, 7 hari, lalu 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Nah, itu sebenarnya peninggalan dari kerajaan Hindu Buddha yang ada di Indonesia, tapi akulturasi kebudayaan. Nah, lalu apa lagi? Coba kita lihat tuh bentuk masjid di Indonesia. Kalau di Arabnya berbeda, kalau Arab kan bukan langsung gede. Tapi kenapa di Indonesia bentuk masjidnya itu seperti ini, bertunggak-tunggak. Nah, baru di atasnya kubah. Peninggalan dari kerajaan Hindu Buddha, betul. Nah, di India. Nah, ini akulturasi yang terjadi di Indonesia. Lalu apa lagi akulturasi seperti? Nah, bentuk akulturasi seperti ada mie, bakso,
Terus baju koko, terus bakpia. Betul. Nah, ini juga peninggalan dari akulturasi kebudayaan Cina yang pernah masuk ke Indonesia pada zaman kerajaan. Nah, seperti kerajaan Kubilai kan pernah datang ke Indonesia. Nah, pada saat itu bentrok dengan kerajaan Mataram kuno. Nah, ini dia. Nah, diambil dari kata baso dari bahasa Cina yaitu bakso, yaitu daging yang telah diolah ditingkat halus. Nah, lalu apa lagi? Cuanki itu. Nah, itu juga cuanki. Terus misalnya mie, diambil dari kata bakmi. Nah, campuran bak ini artinya daging. Nah, ini adalah mie daging. Nah, lalu apa lagi? Pakaian koko. Nah, ini dia. Seperti yang ada kancingnya di kanan kiri. Nah, itu akulturasi dari mana itu? Dari China. Nah, lalu seperti bakpia. Nah, bakpia juga peninggalan. Lalu peninggalan dari Arab, apa nih? Dari Timur Tengah masuk ke Indonesia ada akulturasi juga. Nah, seperti tarian tradisional budaya seperti budaya gambus yang sering dinyanyiin pada saat misalnya di Idul Adha. Iya, begitu. Kami pukul rebana. Nah, itu hasil akulturasi budaya. Nah, budaya Marawis sering disebut Marawis, betul. Lalu apa lagi? Akulturasi dari nilai Timur Tengah yang masuk ke Indonesia. Nah, seperti pengambilan keputusan musyawarah itu diambil dari bahasa Arab, artinya musyawarah, kesepakatan bersama. Nah, musyawarah itu dari bahasa Arab musyawarah. Nah, itu dia. Nah, lalu apa lagi negara Arab yang masuk ke Indonesia menjadi akulturasi? Assalamualaikum berarti dari Arab. Oke, ya. Seperti salam, assalamualaikum. Nah, ini dari bahasa Arab. Nah, lalu apa lagi? Nah, misalnya menggunakan istilah binti. Nah, itu diambil dari tradisi bahasa Arab, yaitu kalau bin itu keturunan dari bapak siapa. Kalau binti dari ibu siapa. Nah, ini contohnya akulturasi. Nah, apalagi di Tengah sudah. Nah, kalau Belanda, Eropa ada peninggalannya. Belanda itu Pak. Akulturasi. Bahasa Belanda. Nah, kayak kantor itu dari bahasa Belanda. Sebenarnya bahasa Belanda aslinya yang itu Pak. Kantore. Nah, bahasa asli Arab kantore, tapi diserap bahasa Indonesia jadi kantor. Nah, lalu apa lagi? Musik yang menjadi tradisi Betawi, tanjor. Nah, itu pakai trompet besar itu peninggalan Belanda, akulturasi perpaduan budaya Betawi dengan Belanda, seperti musik tanjor dan trompetnya. Nah, lalu apa lagi peninggalan Belanda? Bir peletok. Mantu Belanda Pak. Bir peletok. Bukan. Bir peletok. Nah, ini peninggalan Belanda karena di Indonesia Betawi itu kepercayaannya tinggi, tapi mereka pengen masih kayak apa sih bir yang dimiliki oleh bangsa Eropa Belanda, tapi karena dia menjadi tinggi kepercayaan agama, akhirnya orang Betawi menciptakan bir sendiri. Nah, nyontek dari Belanda, tapi diambil dari rempah-rempah. Dinamakannya bir
Kan dari rempah-rempah. Nah, duit tetap diambil dari rempah-rempah. Lalu apa lagi? Dari Belanda, guling-guling Pak. Nah, betul. Guling bantal guling dari Belanda. Nah, ada sejarahnya. Ya, sejarahnya apa yang tahu? Kalau yang ini Pak di sini Pak. Ya betul, karena ditinggal istrinya di Belanda kesepian, akhirnya diciptakan bantal guling. Nah, sebagai mengusir kesepian di malam hari. Nah, ini contohnya. Nah, bantal guling peninggalan dari Belanda. Nah, selanjutnya kalau integration, apa nih? Integration. Untuk prinsip atau kepercayaan diri Pak, walaupun nggak ada yang lihat, itu yang benar-benar kepercayaan diri sendiri. Dia pengen berbuat juara. Integration. Menggabungkan dua budaya atau lebih sehingga melahirkan bentuk nilai budaya yang baru. Melahirkan budaya yang baru, perpaduan dari dua budaya lokal atau budaya asing atau lebih sehingga melahirkan budaya baru. Nah, contohnya apa integration? Ya? Musik apa? Ya, seperti contoh sekarang perpaduan antara musik tradisional dengan musik modern. Nah, seperti musik modern menggunakan alat band, ada bass, gitar, lalu piano, organ, keyboard. Nah, memadukan seperti contohnya musik gamelan. Kalau itu Pak, Apa tuh? tahun tua. Bisa memadukan budaya modern dan budaya tradisional seperti contohnya ciri khas orang Indonesia Timur dalam bernyanyi dipadukan dengan musik modern. Nah, bisa. Oke. Bisa seperti contoh di Indonesia perpaduan antara dangdut dengan musik digital melahirkan dangdut koplo. Nah, kayak misalnya contoh lagu di remix Cinta Satu Malam. Nah, perpaduan. Melahirkan budaya baru. Ya, ada pertanyaan? Belum saya serahkan kelompok. Oke, kalau sudah ya kelompok lanjutkan. Ya, jangan putar dulu. Nanti. Selanjutnya di sini ada interpretation, jadi repatriasi itu adalah proses sebaiknya ekspatriasi tenaga asal setelah penugasan di luar negeri. Di sini ada tantangannya, yang pertama itu tidak boleh melakukan perjalanan, kemudian ada bantuan sosial dan profesional. Yang ketiga itu harus dihargai atau kehilangan